Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Ya, pada kesempatan ini saya kasih informasi lagi nih teman-teman. Ya, informasi to the point aja langsung. Ini ada dari akun P-Chain Mall Indonesia Official ya. Ini hai guys katanya. Bagi yang ingin mendaftar jadi vendor tapi kebingungan dalam mengikuti instruksi yang diberikan oleh pihak global, silakan hubungi admin untuk menanyakan bagian mana yang kurang dimengertinya. Ya, jadi P-Channel Mall Indonesia membuka silakan bagi para vendor yang mau mendaftar jadi vendor, silakan DM aja ya P-Channel Mall Indonesianya. Nah, ini membuka pintu, silahkan untuk konsultasi terlebih dahulu teman-teman ya. Bagi yang mau jadi vendor, silahkan. Oke, ini informasinya. Kemudian dalam barter ini masih P-Chain Mall juga menjelaskan bahwa ukuran pi itu murah atau mahal tergantung dari sisi berapa nilai yang kita jadikan acuan. Seperti itu teman-teman. Dari yang katanya konsensus global kah? Atau dari skema pengembangan sebuah kripto? Nah, untuk itu tidak seharusnya menjadi perdebatan. Tinggal kita lihat saja kesiapan dan kesepakatan. Oke. Nah, nanti jadi intinya jangan dijadikan perdebatan gitu loh. Jadi di sini lagi-lagi jangan dibilang harga ya, tapi nilai. Oke. Nah, ini untuk informasi. Nanti untuk masalah harga dan nilai kita coba bahas. Hari ini ya 20 jam yang lalu, hari ini kami ingin melakukan demonstrasi ya ini kemarin ya. Demonstrasi di aplikasi P-Chain Mall. Nah, kemarin berarti dia sudah mulai demonstrasi aplikasi di P-Chain Mall. Kami yang merupakan platform e-commerce bagi para pionir untuk berdagang barang dan jasa dengan Pi. Jadi ini adalah beranda kami dan Anda bisa dan dapat melihat semua produk uji coba ya, sedang diuji coba. Jadi silakan, ini intinya sedang uji coba dulu ya teman-teman, entah mulai kapan bukanya P-Chain Mall. Ketika sudah buka silahkan di order ya. Jadi sabar teman-teman, mungkin beberapa hari ke depan, mudah-mudahan tidak lama disegerakan ya, kita nggak tahu berapa lama. Intinya ini sedang dalam tahap uji. Oke, seperti itu. Jadi biar tidak ada kesalahan ke depannya. Nah, ini ada dari akunnya Pi Network Update ya, tapi bukan Nicholas ya. Di sini ada cuitan. Nah, ini sudah saya artikan. Dr. Nicholas mengatakan harga Pi baru-baru ini diputuskan oleh pelopor komunitas. Ya. Baru-baru ini diputuskan oleh pelopor komunitas. Ingat, saya hanya pionir ya. Jadi Dr. Nicholas juga intinya dia pionir juga, sama seperti Anda katanya gitu. Beberapa pertanyaan hanya bisa dijawab oleh core team. Tolong jangan tanya saya. Saya hanya mencoba yang terbaik untuk memberitahu komunitas apa yang terjadi dan secara aktif mendukung harga konsensus ya. Jadi ada core teamnya. Jadi beliau juga ini nambang sebetulnya ya. Dr. Nicholasnya ya, tapi akunnya ini bukan. Oke, dan ini dari Pi Network ya, Pi core teamnya. Pioneers, nah ini artinya perintis, kami menghargai keamanan akun Anda. Lihat pengumuman layar beranda Pi untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara menjaga akun Anda aman dari penipuan dan pelaku kejahatan ya. Tadi sudah saya cek, ternyata masih sama, biasa mungkin belum ya, karena ini per hari ini tadi saya dapat informasinya. Jadi dia core team itu sedang bagaimana caranya membantu untuk mengamankan akun para pionirnya. Oke, good ya. Nah, ini untuk dari cuitan A, ini akun dari Aaron Definance, nggak tahu siapa. Tapi bukan ini ya, bukan istrinya Dr. Nicholas, bukan ya. Ini bukan akun aslinya. Tapi di sini komentarnya yang menarik. Ini artinya Anda dapat menentang nilai konsensus global. Kita dapat ya, intinya Anda dapat menentang nilai konsensus global. Tetapi Anda tidak dapat menyangkal nilai konsensus karena setiap transaksi nyata ya dalam barter ini, dalam ekosistem Pi terjadi pada nilai konsensus. Jadi kalau misalkan memang banyak terjadi pada nilai konsensus, nggak bisa menyangkal. Kalaupun memang banyak orang yang nggak setuju, itu kebesaran, nggak mungkin, mustahil. Tapi kalau konsensus realnya, transaksi realnya terjadi pada nilai konsensus global, ya kita nggak bisa menyangkal, karena itu yang akan tercatat. Nanti makanya akan saya jelaskan ya. Nah, ini untuk P81 ya, shopping mall. Ini kalau nggak salah Vietnam atau Taiwan ya. Nah, ini ada informasi kami telah menyetujui 140 merchant ya. Merchant itu vendor atau pedagang
yang terdaftar di platform Pi81 Mall. Anda dapat masuk ke platform untuk menambahkan lebih banyak informasi, alamat, nomor telepon, nah intinya daftar lah. Jadi intinya dia iklan bahwa sudah ada 140 vendor di dalamnya. Wah, ini informasi bagus ya. Jadi teman-teman nanti Pi81 silahkan, kalau sudah open ya kita bisa order juga. Oke teman-teman ya. Nah sekarang dari sekian informasi ini ya, jadi lagi-lagi saya tertarik di masalah perdebatan pi ya, dalam barter ukuran pi itu murah atau mahal. Nah ini sebenarnya banyak sekali, seperti ada komentar di channel saya, vendor nggak berani lah katanya karena belum ada harga koin. Nah makanya kita harus pahami dulu teman-teman ya, untuk semuanya bahwa ini problemnya adalah untuk masalah koin pi ini sendiri membangun nilai ya teman-teman ya. Jadi harga pi koin ini harga ya, bukan harga sebenarnya, nilai ini ya. Jadi bolehlah ini hasil akhir harga ya, boleh kita katakan harga. Tetapi untuk saat ini adalah bukan harga teman-teman, tapi kita membangun nilai daripada pi koin. Ini yang jadi perdebatannya, ini harga pi koin katanya gitu. Ya udah kita sharing sambil ngopi aja lah, oke? Seperti itu teman-teman. Nah ini masih aja banyak yang belum paham bro, ya banyak banget lah intinya ya. Yang pertama pahami dulu lah apa itu harga, apa itu nilai ya. Yang seperti di video sebelumnya saya udah jabarkan tuh, harga, nilai, apa maksudnya kan gitu. Nah Bitcoin saat ini nggak butuh harga tapi butuh nilai. Untuk saat ini adalah nilai, menilai. Jadi kita sebagai pioneers itu memberikan nilai berapa kepada koin pi ini. Nilai Bitcoin ini dibangun oleh komunitas, bukan core team, bukan juga Nicholas gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, iyalah vendor nggak berani daftar, nggak berani ini, nggak berani itu karena belum jelas harganya. Mau jelas gimana teman-teman? Karena posisinya ini adalah justru kita membangun nilai. Vendor ini yang dia berpatokan ke konsensus global, dia ikut, artinya dia mau bahu-membahu membangun sesuai dengan konsensus global. Kalau untuk nilai, harga itu belum ada gitu loh. Kita kan membangun nilai ya, bukan harga. Membangun nilai daripada sebuah koin. Nanti ketika memang masuk bursa listing kripto ya, ke listingnya kripto itu udah pasti ada, bisa dikatakan harga, oh harga koin ini sekian, harga koin itu sekian ya. Tapi saat ini kita coba bantu nilainya setinggi mungkin teman-teman ya. Nilai itu dibangun dengan cara banyakin transaksi dengan acuan konsensus global. Jadi semakin banyak transaksi ya yang mengacu pada konsensus global, maka akan terjadi catatan transaksi di algoritma konsensus stellar sesuai target konsensus global gitu loh. Jadi kalau misalkan banyak yang transaksi, oh ini mahal katanya, nggak mungkin lah transaksi sebesar itu. Kalau ngikutin konsensus global, jangan berpatokan ke nilai yang besarnya itu. Tetapi kan ada pecahan desimalnya yang kita pahami. Beberapa kali saya ulang, ini sebenarnya bahasan saya ulang nih. Untuk teman-teman ini kita fokus di masalah harga dan nilai saja. Jadi intinya adalah ketika pun kita transaksi hanya di ratusan ribu atau puluhan ribu, itu tetap bisa dilakukan dengan acuan konsensus global. Ya 314.000 misalkan, atau 67.000 atau berapapun itu Anda maunya, patokan yang Anda inginkan silakan, bebas. Mau misalkan 314 doang, $314 ya, 4,4 juta ya silakan juga gitu loh. Anda mau mematoknya kemana? Ini yang kita bangun sekarang di sini. Jadi intinya gini, bahasa hari-hariannya lah, lomba duluan lah, banyak-banyakan lah, intinya kayak gitu. Banyak-banyakan yuk. Mana yang paling banyak sampai nanti koinnya habis. Nih komunitas ini berlomba perbanyak transaksi dengan patokan 314.000. Itu patokannya. Kalau untuk yang global ya, maka itu yang akan terjadi walaupun hitungan transaksi rupiahnya misalkan cuma 100.000 ya. Tapi dihitung acuannya ke 314.000 sampai koin penambangan habis. Seperti itu teman-teman. Masa masih belum paham juga sih? Nah, barter adalah salah satu syarat penetapan nilai mutlak nantinya dari penciptaan sebuah koin. Koin apapun itu, intinya harus ada catatan transaksi dari komunitas. Jadi ada catatan transaksi itu ya, komunitas koin itu ternyata ada yang melakukan transaksi apa. Nah, itu baru akan diakui di dunia.
Kalau membuat koin sebanyak apapun atau sesedikit apapun tapi tidak ada catatan transaksi, ya nggak bakalan diakui. Gitu loh teman-teman. Nah makanya ini ketika ada barter, inilah salah satu syarat utamanya untuk sebuah koin masuk listing bursa kripto. Seperti itu kalau memang arahnya nanti ke bursa kripto, ya bukan seperti yang pemahaman satu lagi bahwa ini nggak bakalan masuk ke bursa kripto, tapi ini akan menjadi uang digital. Seperti itu. Tapi entahlah apa yang terjadi, saya nggak ngerti ke depannya, ya kita ikutin aja. Tetapi yang pasti di sini adalah salah satu syarat pengakuan daripada nilai koin itu atau harga koin itu adalah adanya transaksi daripada transaksi daripada pionir, ya, daripada komunitasnya. Kalau misalkan nggak ada transaksi, ya nggak bakal diakuin teman-teman. Makanya kita banyak-banyakan nih, siapa yang banyak transaksi di patokan 314.000 atau di cuman 1.000 misalkan, itu yang paling terbanyak lah yang akan dicatat di buku besarnya Stellar. Seperti itu teman-teman ya. Nah aplikasi lain yang tidak dilengkapi real transaksi, mereka melakukannya dengan penukaran koin ke produk mereka sendiri seperti NFT. Maka itulah yang dicatat di algoritma konsensus Stellar. Jadi gini teman-teman, ada satu aplikasi yang saya ikuti penambangannya, dan penambangan koinnya sudah habis, dan sekarang adalah koin saya sudah sudah selesai, konversi sudah terjadi, tetapi tidak bisa dirupiahkan. Bisanya kenapa? Bagaimana? Bisanya koin saya ini, tetapi beda aplikasi ya. Koin saya ini harus dibelikan kepada NFT. NFT itu kayak gambar-gambar gitulah. Nah itu saya harus dibelikan ke gambar itu. Gambar itulah nanti yang mungkin saya bisa perjualbelikan dengan mata uang lain. Seperti itu teman-teman. Nah ketika tidak ada transaksi jual beli NFT, maka koin mereka ini nggak bisa dihargain. Ini ada aplikasi yang seperti itu loh teman-teman. Karena mereka tidak punya ekosistem. Ekosistem di mana? Ekosistem transaksi di realnya. Kalau kita kan ada marketplace, produk apa yang bisa dipakai, elektronik, otomotif, makanan, pakaian, kecantikan dan sebagainya. Nah kalau ada sebagian yang ingin menciptakan sebuah koin kripto yang memiliki nilai lumayan tetapi harus ada transaksi, diakalinlah mereka hanya sebatas di digital saja. Dengan menjual NFT, menjual gambar, harus ada transaksi. Transaksi pertukaran itulah yang dicatat di nanti blockchain dan buku besarnya Stellar. Jadi di situ tercipta algoritma untuk konsensusnya, supaya nanti dikukuhkan, oh nilai ini berarti sekian, gitu loh teman-teman ya. Nah vendor yang pemula itu jelas banyak kan memang nggak berani karena belum betul-betul paham. Banyak yang nggak berani ya karena belum betul-betul paham project ini dan belum paham aturan penciptaan sebuah koin kripto gitu loh. Jadi banyak yang memang aturan main membuat sebuah koin kripto itu harusnya seperti apa, ya, apa syaratnya gitu loh. Bikin koin kripto itu apa syaratnya? Syaratnya itu ya salah satunya ya ini teman-teman, harus ada barter. Dan barter inilah yang menentukan value nantinya, menentukan nilai. Mana yang paling banyak transaksi di posisi berapa gitu loh. Kalau misalkan kita transaksi di posisi rendah, hanya satu koin itu senilai $100, $10 atau bahkan $1, ya sudah nanti tercatat di Stellarnya seperti itu untuk konsensus Stellarnya di situ patokannya. Diakui dunia ya segitu berarti karena transaksi banyakkan di situ. Tapi kalau kita transaksi banyaknya adalah patokannya di 314, itu pasti akan itu yang ditentukan. Nah ini transaksi juga enggak, tapi rata-rata banyakkan pengen ditentukan harganya berapa. Nah di sini kan perlu ada namanya, makanya terlibat nih bahasa yang namanya gotong royong. Di sini tentunya kita harus banyakin gimana caranya komunitas Pi ini banyakin transaksi untuk patokannya di 314.000 kalau memang itu patokannya. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan saling berdebat, saling nyalahin, ini kok begini, ini kok begitu. Intinya kalau untuk saya pribadi berapapun itu nggak masalah. Mau itu $100 satu koin, $1.000, $50.000, $100.000, bahkan yang saat ini global konsensusnya adalah $314.000, bahkan lebih dahsyat, itu lebih bagus. Tetapi yuk mari pahami gitu loh. Jangan jadi hanya kita menunggu menyalahkan core team, nggak diputuskan harga, ya itu nggak salah alamat. Bukan begitu, karena core team juga nggak bisa mutusin harga.
Developer nggak bisa bikin harga, tetapi kita yang bikin harga. Melalui apa? Melalui barter, melalui konsensus. Maka carilah vendor yang mendukung di posisi 314.000 teman-teman. Jangan beli ke vendor yang tidak mendukung kalau memang kita mendukungnya ke 314.000 gitu teman-teman ya. Nah, oke, saya rasa itu karena ada beberapa rekan-rekan di luaran sana belum paham juga sampai saat ini kenapa kok belum ditetapkan. Vendor jadi pada nggak berani karena ya nggak bakalan ditetapkan gitu loh kalau memang transaksi konsensusnya masih belum mencukupi untuk syarat sebagai pencatatan transaksi realnya melalui barter yang mendukung di 314.000. Nggak bakalan ada penetapan gitu loh teman-teman ya. Jadi dipahami itu. Jadi maksud saya bahwa ini adalah satu perlombaan komunitas agar kita memiliki nilai tinggi di dunia kripto gitu. Jadi janganlah berdebat sana kemari ini itu segala macam, menyalahkan core team, bilang Pi Network scam lah, ini hoax lah segala macam. Ya tapi memahaminya juga enggak ini gitu loh. Maksudnya enggak relevan dengan aturan dunia yang ada bahwa penciptaan sebuah kripto itu aturannya harus bagaimana. Harus begini itu nggak dipahami. Ya wes, miskomunikasi jadinya. Ya, misunderstanding. Oke kawan-kawan, itu aja video kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.